Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Gumelar, NRP 1840100305. Saya mahasiswa Unpas dari kelas 18 MYE. Di sini saya akan menyelesaikan tugas evaluasi dari mata kuliah Manajemen Komunikasi Bisnis. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah mengerti dan paham komunikasi dipandang dari berbagai dimensi, di mana ada 3 hal pokok terbentuknya komunikasi. Untuk yang pertama, di sini ada komunikasi sebagai proses. Nah, jika komunikasi sebagai proses, komunikasi yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara dinamis. Nah, secara dinamis ini bisa diartikan ada yang berbicara, ada yang menanggapi, ada yang mendengar, ada yang menjawab. Itu adalah contoh kecilnya. Sesuatu yang didefinisikan sebagai proses, berarti unsur-unsur yang di dalamnya bergerak aktif. Nah, jadi satu sama lain itu saling berinteraksi. Lalu dilihat dari konteks komunikasi antar pribadi, proses menunjukkan adanya kegiatan pengiriman pesan dari seseorang kepada orang lain. Jadi di sini sebagai proses itu ada yang mendengarkan, ada yang berbicara, ada yang menanggapi, ada yang menjawab. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, komunikasi sebagai simbolik. Hampir semua pernyataan manusia, baik yang ditunjukkan untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan orang lain, dinyatakan dalam bentuk simbol. Nah, contoh kecilnya di sini adalah orang disabilitas. Misalnya ada yang tidak bisa berbicara, berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, baik berupa itu gerakan tangan, ekspresi tubuh, ekspresi wajah, maupun tulisan. Itu adalah contoh dari komunikasi sebagai simbol. Simbol dapat dinyatakan dalam bentuk bahasa lisan atau tertulis melalui isyarat-isyarat tertentu. Nah, contoh isyarat-isyaratnya itu tadi gerakan tubuh, raut wajah. Simbol membawa pernyataan dan diberi arti oleh penerima. Jadi komunikasi sebagai simbol ini ya satu sama lain harus saling mengerti. Misalnya yang disabilitas dengan disabilitas biasanya mempunyai cara komunikasi yang khusus gitu. Misalnya tadi bahasa isyarat. Lalu yang ketiga, komunikasi sebagai sistem. Sistem didefinisikan sebagai suatu aktivitas di mana semua komponen atau unsur yang mendukungnya saling berinteraksi satu sama lain dalam menghasilkan luaran atau dengan kata lain seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain. Nah, dari segi bentuknya sistem dapat dibedakan atas 2 macam, yakni sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka adalah sistem di mana prosesnya terbuka dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya, sedangkan sistem yang tertutup adalah sistem di mana proses tertutup dari pengaruh luar. Nah, lalu yang selanjutnya, memahami tentang 7 gangguan dan rintangan komunikasi antar manusia dan berikan contohnya. Nah, yang pertama ada gangguan teknis. Gangguan teknis ini bisa terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Nah, misalnya saya sedang camping nih. Lalu HP saya mengalami lowbat atau baterainya lemah. Di situ saya akan menelpon keluarga saya dan saya akan menyatakan bahwa misalnya besok saya akan pulang ke rumah. Nah, di saat telepon itu langsung mati dikarenakan baterai low. Nah, itu bisa dikatakan sebagai gangguan teknis. Atau contoh yang lebih simpelnya yaitu gangguan TV atau telepon. Misalnya kita lagi telepon lalu sinyalnya jelek dan akibatnya suaranya menjadi putus-putus. Nah, itu bisa dikatakan gangguan teknis. Lalu yang kedua adalah gangguan sistematik. Ialah gangguan yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Misalnya di daerah Jawa Barat didominasi oleh bahasa Sunda, dan sedangkan daerah Jawa Tengah didominasi oleh bahasa Jawa. Nah, di saat saya berkunjung ke daerah Jawa, maka saya tidak bisa menggunakan bahasa Sunda karena orang Jawa sendiri tidak semuanya mengerti bahasa Sunda. Jadi di sana
alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia agar tidak terjadi gangguan sistematik. Lalu yang ketiga, gangguan psikologis terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu. Nah, misalnya ada rasa curiga, lalu ada situasi berduka atau karena gangguan kejiwaan sehingga dalam penerimaan dan pemberian informasi tidak sempurna. Misalnya ada teman saya yang sedang marah-marah, lalu saya bawel, misalnya ingin memberitahu dia sedangkan dia sedang berada di kondisi yang marah. Nah, lalu kok informasi tersebut tidak dapat diserap oleh teman saya karena sedang mengalami gangguan psikologis atau sedang emosi, maka komunikasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Lalu yang keempat, ada rintangan fisik, ialah rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh sehingga sulit dicapai, tidak adanya sarana kantor pos, kantor telepon, atau jalur transportasi. Nah, rintangan fisik ini bisa dicontohkan, misalnya saya sedang berada di daerah Papua dan teman saya ada di daerah Bandung. Nah, komunikasi tersebut bisa dikatakan sulit karena misalnya di Papua tidak ada kantor pos, tidak ada telepon, maksudnya tidak ada sinyal, sulit sinyal. Nah, itu bisa dikatakan rintangan fisik. Lalu yang kelima, rintangan status, ialah rintangan yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi. Nah, misalnya di sini ada presiden dan berkomunikasi dengan seorang pemulung. Di sini rintangan status biasanya terjadi karena ada klasifikasi sosial, misalnya ada raja dan misalnya ada anak buah, atau ada atasan atau ada bawahan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk rintangan status. Biasanya rintangan status ini sulit disampaikan karena ada senior dan junior. Alangkah baiknya, misalnya ada junior yang ingin menyampaikan kepada senior, alangkah baiknya melakukan perantara atau melalui orang lain agar informasi itu dapat disampaikan dengan baik. Lalu yang keenam, rintangan kerangka berpikir, ialah rintangan yang disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Nah, di sini bisa dicontohkan, misalnya saya orang Bandung dan menyukai Persib dan teman saya orang Jakarta menyukai Persija. Nah, di situ saya tetap keras bahwa Persib itu jagoan dan orang Jakarta bilang bahwa Persib itu jelek. Nah, itu ada perbedaan persepsi bahwa bagi saya Persib itu bagus dan bagi orang yang menyukai Persija bahwa bisa dikatakan Persib itu jelek. Itu contoh kecilnya. Dan lalu yang terakhir ada rintangan budaya, ialah rintangan yang terjadi karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak yang terlibat dalam komunikasi. Nah, contoh dari rintangan budaya yaitu misalnya cara mengajar. Misalnya di sekolah umum biasanya dosen dan mahasiswa tidak diharuskan memakai hijab misalnya. Sedangkan di pesantren cara mengajarnya tuh harus menutup aurat misalnya. Contohnya perempuan harus memakai hijab, tidak menggunakan baju yang ketat. Nah, sedangkan di kampus-kampus pada umumnya tidak begitu diperbolehkan atau masih dimaklumi oleh para dosennya atau maupun bagi para mahasiswanya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.